Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Bapak Suryanto. Yang kami hormati Kepala Seksi Perpustakaan Bapak Nur Muhyadi beserta jajaran, Camat Kecamatan Menteng atau yang mewakili beserta jajaran, Lurah Kelurahan Cikini atau yang mewakili, Lurah Kelurahan Gondang Dia atau yang mewakili, Lurah Kelurahan Kebon Sirih atau yang mewakili, Lurah Kelurahan Menteng atau yang mewakili, Lurah Kelurahan Pegangsaan atau yang mewakili, Ketua PKK Kecamatan Menteng, para Ketua PKK Kelurahan, para Ketua Pokja 2 Kecamatan dan Kelurahan, TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan narasumber Ibu Rahmini. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam kegiatan sosialisasi teknis kegiatan IKRA, Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara tahap 2 tahun 2025. Mengawali acara, marilah kita dengar sambutan dari Bapak PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, yang kali ini diwakili oleh Kepala Seksi Perpustakaan Bapak Nur. Kepada Bapak Nur, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara Mbak Rifa, pustakawan kami, Mbak Imai, Mbak Rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Bapak PLT Sudin Pusip Jakarta Pusat, Bapak Suryanto, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Pusat, yang kami hormati Camat Kecamatan Menteng, yang saya hormati Lurah Kelurahan Cikini, yang saya hormati Lurah Kelurahan Gondang Dia, Lurah Kelurahan Kebon Siri, Kelurahan Menteng, Lurah Kelurahan Pegangsaan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Menteng, Ketua Pokja 2 Kecamatan Menteng, Ketua TPKK Kelurahan Cikini, Ketua Pokja 2 Kelurahan Cikini, Kelurahan Ketua TPKK Kelurahan Gondang Dia, dan Ketua Pokja 2 Kelurahan Gondang Dia, Ketua TPKK Kelurahan Kebon Siri, Ketua Pokja 2 Kelurahan Kebon Siri, Ketua TPKK Kelurahan Menteng, Ketua Pokja 2 Kelurahan Menteng, Kelurahan TPKK Kelurahan Pegangsaan, Ketua Pokja 2 Kelurahan Pegangsaan, di wilayah Kecamatan Menteng. Bapak Ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat sehat pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Kamis, tepatnya pada tanggal 4 September 2025, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi IKRA, Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara tahap 2 tahun 2025, tingkat Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang mana pada kesempatan siang hari ini seizin pimpinan Pak PLT Pak Suryanto, saya menyampaikan sambutan sekaligus nanti membuka acara pada kegiatan sosialisasi IKRA tahap 2 tingkat Sudin Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat, di mana pada kegiatan IKRA tahap 2 ini yang rencana nanti akan dilaksanakan di tanggal 12 sampai dengan 18 September 2025 di 5 wilayah kelurahan Kecamatan Menteng, di lingkungan Kecamatan Menteng, yaitu di Kelurahan Cikini, Kelurahan Gondang Dia, Kelurahan Kebon Sirih, Kelurahan Menteng, dan Kelurahan Pegangsaan. Jadi di Kecamatan Menteng ini ada 5 kelurahan nanti yang akan kita laksanakan kegiatan IKRA tahap 2 pada tanggal 12 sampai dengan 18 September 2025. Untuk kegiatan IKRA ini nanti ada hadiahnya dari
Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat, yaitu 5 buah sepeda, masing-masing satu sepeda untuk tiap kelurahan, 75 body bag, dan sertifikat masing-masing body bag untuk peserta terbaik di tingkat kelurahan. Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi luar biasa antara Sudin Perpustakaan dan Kearsipan dengan kecamatan, kelurahan, TPKK, sekolah, serta para orang tua. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan mampu membentuk karakter masyarakat guna meningkatkan literasi, gemar membaca, kritis dalam berpikir, kritis dalam berkarya, maupun kritis dalam penyampaian aspirasinya melalui kegiatan-kegiatan asosiasi IKRA yang akan kami laksanakan di tanggal 12 sampai 18 September 2025. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama utama dalam menumbuhkan cinta, terutama dalam pengetahuan, menanamkan cinta buku, nilai-nilai kebaikan, karena tugas ini bukan hanya tugas perorangan, tapi perpustakaan menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga pada kegiatan asosiasi IKRA tahap 2 ini, uh, inisiatif keluarga Ringkas Aksara dapat menginisiatif literasi di rumah, lingkungan, dan masing-masing pada kegiatan inspirasi bagi keluarga yang ada di lingkungan Kecamatan Menteng, Kelurahan 5 wilayah yang ada di Kelurahan Skup Kecamatan Menteng, sehingga menciptakan masyarakat Jakarta yang maju, modern, dan bisa mengikuti kegiatan tingkat sosialisasi yang kami laksanakan di tingkat Sudin. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi kegiatan IKRA tahap 2 di hari Kamis, tanggal 4 September 2025, saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas kegiatan pada siang hari ini. Nanti para peserta bisa menanyakan kepada narasumber kita kegiatan-kegiatan terkait sosial IKRA ini. Semoga anak-anak didik kita menjadi generasi penerus bangsa yang lebih maju lagi, lebih aktif lagi dalam kegiatan literasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur atas sambutannya. Sebelum acara dimulai, eh, selanjutnya adalah foto bersama. Kepada para hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Di saya ada 2 slide. Kita mulai slide yang pertama. Boleh tangannya salam literasi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya adalah sosialisasi teknis kegiatan IKRA Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara tahap 2 tahun 2025. Kepada narasumber Ibu Rahmi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya siang hari ini. Yang terhormat dan mohon izin Bapak Nur Muhyadi selaku Kepala Seksi Perpustakaan yang dalam hal ini mewakili PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang kami hormati Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat atau yang mewakili Camat Kecamatan Menteng atau yang mewakili para lurah di Kelurahan Cikini, Kelurahan Gondangdia, Kebon Sirih, Menteng dan Pegangsaan atau yang mewakili Ketua TPPKK Kecamatan Menteng,
para ketua TPPKK Kelurahan di Kecamatan Menteng, para ketua Pokja 2 Kecamatan Menteng, dan Kelurahan Cikini, Gondangdia, Kebon Sirih, Menteng, dan Pegangsaan, para koordinator lapangan dan panitia IKRA dari suku dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan sosialisasi kegiatan inisiatif Keluarga Lintas Aksara atau IKRA tahap 2 tahun 2025. Walaupun mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu dengan agenda dan kegiatan lain, semoga Bapak Ibu tetap semangat dan tetap dapat mengikuti sosialisasi hari ini sampai dengan selesai. Perkenalkan, saya Rahmi, pustakawan di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Telah hadir juga di tengah-tengah kita ibu ini, pustakawan di Sudin Pusat Jakarta Pusat 3. Mohon izin untuk dapat menyampaikan beberapa hal terkait teknis pelaksanaan kegiatan IKRA tahap 2 tahun 2025. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kegiatan IKRA. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Bapak Nurul sebelumnya, kegiatan IKRA atau Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara. Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini, beberapa di antaranya mungkin atau sudah banyak yang sudah tidak asing lagi dengan kegiatan IKRA, karena kegiatan ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 5 tahun terakhir. Pelaksanaannya pun berkolaborasi dan bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, dan TPPKK, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Namun, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang baru bergabung dan baru berpartisipasi dalam kegiatan IKRA ini. Nah, sosialisasi hari ini, sosialisasi kegiatan inisiatif Keluarga Ringkas Aksara ini selain untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu yang sudah pernah terlibat dalam kegiatan IKRA, juga diharapkan dapat memberikan sedikit penjelasan terkait teknis kegiatan IKRA yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dan dilaksanakan secara serentak oleh suku dinas perpustakaan dan kearsipan di wilayah kota administrasi, termasuk salah satunya adalah Jakarta Pusat. Nah, apa itu IKRA? IKRA, Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara, adalah kegiatan literasi kemampuan membaca, menulis, dan menceritakan kembali yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Kenapa kita membangun literasi dimulai dari keluarga? Karena literasi tumbuh pertama kali di rumah, melalui interaksi yang sederhana, sehari-hari, melalui kedekatan emosional yang tumbuh seiring dengan waktu antar anggota keluarga, sehingga anak-anak dapat belajar dengan melihat atau bahkan meniru dari orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungan rumahnya, baik itu orang tua, adik, kakak, nenek, kakek, atau anggota keluarga lainnya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi anak-anak, sehingga menjadi fondasi bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Mengapa literasi itu penting bagi kita? Literasi ini bukan hanya soal kemampuan membaca saja ya Bapak Ibu, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami, mengolah, dan menggunakan informasi yang kita peroleh. Sehingga dengan literasi kita bisa menjadi lebih kreatif karena dapat melihat melalui banyak perspektif. Literasi juga dapat melatih kemampuan analisis dan berpikir kritis sehingga kita tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Pada saat yang sama, literasi juga dapat memperkuat kemampuan komunikasi. Jadi literasi ini bukan hanya sekadar keterampilan teknis membaca atau menulis, melainkan menjadi bekal hidup yang membuat kita dapat lebih adaptif dan relevan di tengah perubahan zaman. Berikut ini adalah dasar hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan IKRA tahun 2025. Yang pertama ada Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang pembudayaan kegemaran membaca. Yang kedua, ada keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta nomor E0018 tahun 2025 tentang petunjuk teknis kegiatan Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara atau IKRA tahun 2025. Adapun tujuan dari kegiatan IKRA ini adalah membangun kegiatan membaca menjadi suatu gerakan literasi bersama yang dimulai dari lingkup keluarga. Kemudian membangun kultur atau budaya literasi sejak dini pada anak. Dan yang ketiga, menjadikan kegiatan ini sebagai partisipasi warga DKI Jakarta dalam mendukung Kota Jakarta sebagai kota literasi dan berbudaya baca. Berikut adalah lini masa atau jadwal kegiatan IKRA tahap 2 di tahun 2022. Yang pertama ada koordinasi. Rangkaian kegiatan IKRA tahap 2 tahun 2025 ini diawali dengan koordinasi yang telah dilakukan oleh para koordinator lapangan kami ke kelurahan-kelurahan peserta IKRA. Hal ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus dan 1 sampai dengan 3 September 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan di kelurahan, TPPKK, dan guru-guru pendamping di sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan IKRA kali ini. Karena sudah menerima kami dengan baik dan tanpa kerjasama Bapak Ibu sekalian, tentu kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian sosialisasi teknis yang saat ini sedang kita laksanakan bersama di tanggal 4 September 2025. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkuat kembali hal-hal yang sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh tim kami ke kelurahan saat koordinasi sebelumnya terkait pelaksanaan kegiatan itu. Setelah sosialisasi akan ada pendistribusian koleksi yang akan dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 11 September 2025. Kami dari suku Dinas Pusip Jakarta Pusat akan mengirimkan buku bacaan sebanyak 100 eksemplar ke kelurahan masing-masing untuk dipinjamkan kepada para peserta IKRA. Buku bacaan ini diharapkan dapat menjadi alternatif bahan bacaan bagi peserta untuk membaca, meringkas, dan menceritakan kembali pada kegiatan IKRA. Kemudian untuk pelaksanaan IKRA itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 18 September 2025. Saat ini juga sudah dibentuk grup WhatsApp dengan para korlap sehingga diharapkan dapat memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait teknis pelaksanaan kegiatan. Untuk apresiasi IKRA tahap 2 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 secara serentak untuk seluruh kelurahan peserta IKRA tahap 2 di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nah, berikut ini tahapan kegiatan IKRA. Yang pertama, persiapan dengan melakukan koordinasi dan survei lokasi. Hal ini sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian sosialisasi teknis untuk menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan IKRA yang saat ini sedang kita laksanakan. Kemudian pendataan dan pendaftaran peserta ke tabulasi IKRA yang dilakukan sejak tanggal 1 September sampai dengan nanti selesai pelaksanaan kegiatan IKRA. Kemudian pada saat pelaksanaan, peserta membaca, meringkas, dan menceritakan kembali buku yang dibaca. Peserta juga mengirim dokumentasi berupa foto maupun video ke grup WhatsApp, lalu men-share ke media sosial. Yang sifatnya hal ini tidak wajib, namun juga bisa menjadi sarana promosi untuk menyebarluaskan gerakan literasi ini. Rekap peserta diperoleh dari peserta yang paling konsisten mengikuti kegiatan selama 7 hari dan mengirimkan dokumentasi melalui grup.
Saat apresiasi nanti akan dipilih 15 peserta terpilih atau terbaik yang akan mendapatkan sertifikat dan goodie bag. 15 peserta ini nantinya akan berkesempatan untuk mengikuti pengundian door prize dengan total hadiah 5 unit sepeda. Bapak Ibu, seperti yang telah disebutkan juga sebelumnya, bahwa kegiatan IKRA ini merupakan kolaborasi yang tidak dapat terlaksana tanpa partisipasi dan peran aktif dari pihak kelurahan, TPPKK, dan juga masyarakat. Peran Sudin Pusip dalam hal ini antara lain menyiapkan koleksi buku bahan bacaan, memastikan telah membuat grup WhatsApp terdiri dari Korlap, tim panitia TPPKK untuk memudahkan koordinasi, kemudian memastikan buku telah terdistribusi dengan baik, dan memastikan peserta sudah terdata dalam tabulasi IKRA dengan keterangan domisili di Jakarta Pusat. Apabila KK bukan Jakarta Pusat, maka nanti panitia akan memastikan bahwa dalam tabulasi IKRA ini terisi bahwa domisilinya adalah Jakarta Pusat. Kemudian peran dari kelurahan dan TPPKK antara lain menerima buku pinjam pakai dan meneruskannya kepada peserta, mendukung kegiatan dengan mengedukasi gerakan budaya baca kepada warga, turut memonitor pelaksanaan IKRA dan menginformasikan data kepesertaan dari masing-masing kelurahan. Masyarakat sebagai peserta dalam hal ini berperan untuk membaca, meringkas atau menceritakan buku yang telah dibaca, mendokumentasikan dan mengirimkan foto maupun video kegiatan ke grup WhatsApp masing-masing, dan men-share dokumentasi ke media sosial, misalnya Facebook atau Instagram. Sekali lagi, share dokumentasi ke media sosial ini sifatnya hanya untuk promosi kegiatan, tidak wajib dan tidak termasuk ke dalam penilaian. Setelah sosialisasi teknis ini, kami berharap TPPKK bersama tim Korlap dapat mensosialisasikan dan mendata peserta IKRA dengan jumlah minimal 100 peserta atau 100 KK. Setelah dilakukan pendistribusian buku dari Sudin Pusip ke kelurahan, TPPKK dapat meminjamkan buku tersebut kepada para peserta selama 1 minggu atau selama pelaksanaan IKRA berlangsung. Pada saat pelaksanaan IKRA, peserta menyerahkan foto KK kepada tim penggerak PKK atau pendampingnya. Kemudian peserta mengirimkan foto dan atau potongan video singkat saat pelaksanaan IKRA atau kegiatan literasi yang dilakukan melalui grup diteruskan kepada Sudin Pusip. Kemudian peserta atau pendamping mengunggah kegiatan literasinya dalam akun Instagramnya masing-masing dengan men-tag atau menyebutkan akun Instagram kami, yaitu @perpusjkt_pusat dan @dispusipjakarta. Pada akhir kegiatan nanti akan dipilih sebanyak 15 peserta terbaik dari masing-masing kelurahan yang akan mendapatkan goodie bag dan mendapatkan kesempatan untuk meraih door prize berupa 1 buah unit sepeda dari masing-masing kelurahan yang akan diundi saat apresiasi IKRA. Jadi nantinya akan ada total apresiasi atau hadiah goodie bag, hadiah yang akan dibagikan bagi peserta IKRA, yaitu 75 buah goodie bag dan door prize 5 unit sepeda untuk 5 kelurahan. Berikut beberapa sumber bacaan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta IKRA. Yang pertama, distribusi koleksi Sudin Pusip JP yang sejumlah 100 eksemplar yang akan kami distribusikan ke kelurahan masing-masing. Atau bisa juga meminjam ke koleksi perpustakaan jika Bapak Ibu berkunjung ke perpustakaan kami. Kemudian jika memiliki koleksi buku pribadi juga boleh dimanfaatkan. Atau bisa juga menggunakan sumber bahan bacaan digital melalui aplikasi Jakarta, iPusnas, ataupun website Lestreet. Bapak Ibu juga bisa menggunakan sumber bahan bacaan lainnya, misalnya dari perpustakaan sekolah atau perpustakaan kelurahan jika ada RPtra terdekat, dan sebagainya.
Berikut ini beberapa contoh dokumentasi harian dari aktivitas literasi yang dilakukan oleh para peserta kegiatan IKRA bersama anggota keluarganya. Eh, ini merupakan dokumentasi kegiatan IKRA eh, yang sudah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya. Ya, sebagai kesimpulan, sekali lagi kami ingatkan bahwa kegiatan IKRA bukan merupakan lomba, tetapi gerakan literasi bersama yang difasilitasi oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk meningkatkan literasi bagi para peserta, terutama anak usia sekolah. Setiap peserta nantinya akan mendapatkan e-sertifikat bertanda tangan Kepala Sudin Pusip Kota Administrasi Jakarta Pusat. Peserta terpilih dari masing-masing kelurahan sebanyak 15 orang akan diberikan sertifikat bertanda tangan camat dan Kepala Sudin Pusip Jakarta Pusat. Jika diperlukan, nantinya Sudin Pusip dapat memfasilitasi sertifikat untuk para guru atau pendamping PKK dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat. Nantinya akan ada door prize dengan total 5 unit sepeda yang akan diundi dari 15 nama atau total 75 masing 75 peserta terpilih dari 5 kelurahan pada saat apresiasi. 1 unit sepeda untuk 1 perwakilan dari masing-masing kelurahan. Apresiasi seperti yang sudah disebutkan, dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir September atau 25 September. Tepatnya nanti akan kami informasikan kemudian. Peserta terpilih, 15 orang peserta terpilih, dipilih yang merupakan peserta paling konsisten mengikuti kegiatan dengan waktu tercepat dan real time, serta mengirimkan dokumentasi lengkap ke grup WA yang sudah dibentuk oleh masing-masing korlap. Jangan lupa juga untuk memfollow dan men-tag ke akun Instagram kami @perpusdikata_pusat untuk meramaikan kegiatan IKRA dan membantu mensosialisasikan kegiatan ini lebih luas. Media sosial ini sifatnya hanya untuk sarana promosi, tidak menjadi dasar penilaian tambahan. Berikut ini Bapak Ibu adalah para koordinator lapangan untuk masing-masing kelurahan dari koordinasi langsung sebelumnya dengan Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini. Untuk Kelurahan Cikini, Bapak Ibu bisa berkoordinasi langsung dengan Pak Andi. Untuk Kelurahan Gondang Dia dengan Pak Arif, Kelurahan Kebon Siri dengan Pak Moko. Untuk Kelurahan Meteng bisa berkoordinasi dengan Pak Misna dan Kelurahan Pegangsaan dengan Bapak Jailani. Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami secara langsung di Perpustakaan Jakarta Pusat Pejajaran atau melalui akun Instagram kami @perpusdikata_pusat, melalui website www.dispusip.jakarta.go.id atau melalui YouTube kami di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya pada paparan sosialisasi kali ini. Jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau dikoordinasikan lebih lanjut, bisa disampaikan nanti saat sesi diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rifa. Terima kasih Mbak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh langsung raise hand dan langsung open mic. Izin mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, jika yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Daftar hadir sudah dikirimkan oleh tim kami di kolom chat. Dan jika ada yang masih bingung atau perlu didiskusikan, boleh langsung raise hand dan langsung open mic saja Bapak Ibu.
Ya, oke. Enggak. Ya, Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya dari Pokja 2 Menteng, Bu, Kelurahan Ya, Menteng. silakan Ibu. Bu Restianti ya? Iya, Oh ya, silakan Ibu. jadi kan dari si Pak Farid itu dibilang kalau misalnya penilaian kan yang untuk kayak video ataupun kreativitas itu tambahan. Tapi tadi si kakaknya bilang buat kasih kirim video itu nggak apa-apa di grup nggak apa-apa. Kak, Ya, Ibu, gimana Ibu? jadi kan kalau kata Pak Hmm? Farid, yang Hmm? penilaian yang bisa dari video itu kan misalnya si ibu membacakan buku dongengnya ke anak berupa video dikirim ke grup, atau penilaian kayak penilaian khusus, Kak. Tapi tadi kan si kakaknya kalau misalnya ini kan bisa dikirim tuh kalau misalnya si ibu lagi bacain kirim video ke grup. Kalau kirain saya tuh yang video itu penilaian tersembunyi dari pihak penilai. Oh iya, oke baik Ibu Resti dari Kelurahan Menteng ya. Jadi sebenarnya dokumentasi yang di yang dapat dikirimkan oleh peserta ataupun pendamping ke dalam grup WhatsApp itu dapat berupa foto maupun video. Nantinya penilaian tersembunyi juga akan dilakukan oleh panitia ataupun pendamping kita gitu. Jadi yang dikirimkan ke grup boleh berupa apa saja, boleh berupa foto atau berupa video juga boleh gitu. Oh, berarti bukan nilai tambahnya ya, berarti kalau misalnya kita ini. Jadi kita harus ngasih tahu juga kalau misalnya, oh iya ibu-ibu kalau misalnya ini videonya dikirim. Ya, sebenarnya apa kriteria penilaian utamanya itu adalah keaktifan, konsistensi peserta untuk mengikuti kegiatan IKRA ini, beraktivitas literasi dalam kegiatan selama kegiatan IKRA ini, kemudian mengirimkan dokumentasi. Untuk dokumentasinya sekali lagi boleh berupa foto ataupun video. Videonya video pendek aja, tidak perlu video yang terlalu panjang gitu, Bu. Yang penting Makasih. dokumentasi sedang berkegiatan literasi seperti itu. Ya, Semoga bisa menjawab ya, makasih Kak. ya. Kak, aku izin tanya Ah, ya, silakan. Dari mana Ibu? Dari kelurahan mana? dari Kelurahan Cikini, Kak. Oke, Paut silakan. Kemuning. Oke, silakan Ibu. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Santi dari Paut Kemuning Cikini. Ingin menanyakan, apakah ini masih seperti sama seperti waktu itu, seperti tahun-tahun lalu? Artinya buku yang misalnya kita dikasih pinjam buku, setelah misalnya kan satu hari itu habis satu. Nanti tukeran gitu sama temen. Apa gimana? Terus yang kedua, di sini ada kegiatannya menceritakan, membaca, meringkas, dan menceritakan. Apakah ini berlaku untuk anak-anak PAUD? Karena kan sebagian besar anak PAUD belum ada yang bisa membaca, pasti kan orang tuanya yang membacakan. Tuh. Dan untuk meringkasnya juga anak PAUD juga belum bisa. Kalau untuk menceritakan kembali, menurut versi mereka pasti insya Allah bisa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Susanti dari PAUD Kemuning ya. Untuk koleksi buku, bebas aja Bu. Kalau misalnya sudah selesai dibaca oleh satu peserta, kemudian mau ditukar atau mau bergantian dengan peserta yang lain, itu diperbolehkan. Menggunakan koleksi atau bahan bacaan milik sendiri atau dari misalnya dari luar selain yang kita pinjamkan, itu juga diperbolehkan, tidak apa-apa. Kemudian terkait kegiatan
membuat ringkasan atau menceritakan kembali, itu disesuaikan saja Bu, itu hanya opsional atau pilihan. Jika memang anaknya masih kecil, mungkin untuk menceritakan kembali agak atau membuat ringkasan gitu ya masih sulit, tidak apa-apa gitu. Nanti mungkin bisa digantikan dengan misalnya interaksi tanya jawab dari buku yang sudah dibaca, misalnya menanyakan siapa karakter utamanya atau menceritakan tentang apa bukunya, seperti itu juga bisa. Kemudian kalau misalnya anak yang sudah mungkin agak lebih besar bisa menceritakan kembali secara langsung atau menuliskan ringkasannya, itu juga diperbolehkan seperti itu. Jadi eh, yang penting adalah sebenarnya yang utama adalah kegiatan membaca atau kegiatan literasinya seperti itu Ibu, dan konsistensinya selama kegiatan berlangsung seperti itu. Seperti itu Ibu Susanti. Sudah jelas Ibu Susanti? Ada yang masih ingin Di ditanya? bawah apa gimana? Enggak, udah ditaruh. Sepertinya sudah jelas ya Ibu Rahmi. Mudah-mudahan yang beribah. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Kegiatannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang berubah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing ya dengan kegiatan Ikra ini. Kegiatannya sudah ada di setiap tahun dan setiap semester juga udah ada. Jadi udah berkali-kali dah kegiatan Ikra ini. Tuh. Kegiatan tahunan dan sudah cukup lama juga ya kita laksanakan ya Mbak Rifa. Bahkan sebelumnya Betul. kita sempat melaksanakan 1 tahun itu 4 kali ya Mbak. Ya, Jadi betul tuh. mungkin Triwulan. Bapak Ibu di sini juga sudah cukup familiar dengan teknis pelaksanaan kegiatan Ikra. Jadi di sini mungkin sifatnya hanya untuk mengingatkan, merefresh kembali bagaimana kegiatan Ikra. Seperti itu. Satu lagi tanya, kelupaan tadi. Silakan Ibu. Ini berlaku untuk semua siswa. Semua siswa di PAUD Kemuning itu ya Bu ya? Iya, Ya Ibu, boleh seluruh peserta nanti diikut sertakan dalam kegiatan ini. Mungkin bisa menjadi agenda kelas juga, boleh. Itu Ibu. oke. Makasih. Terima kasih Ibu. Ibu Halimah, sudah raise Ya, hand Ibu. Iya, silahkan Ibu. terima kasih. Maaf baru dikit karena tadi baru habis pertin ya. Yang mau saya tanyakan ini ya Bu Mbak, kan ini kegiatannya dari tanggal 12 sampai tanggal 18 ya. Apakah kan misalkan setiap anak ya kita berikan buku bacaannya ya, buku ceritanya dibantu dengan orang tua muridnya karena memang kata Bu Santi sebagian PAUD kan belum ada yang bisa membaca. Jadi pasti dibantu oleh orang tuanya. Nah, buku ceritanya kan yang baca kan orang tuanya. Kalau misalkan ada aktivitas yang tanya jawab aja deh sama anaknya gitu ya. Nah, saya mau tanyakan lah misalkan durasi untuk videonya berapa menit ya untuk durasinya ya. Terus apakah setiap hari anak itu harus membaca atau bergiliran yang kita kirimkan videonya. Misalkan hari ini anak yang A, besok anak B gitu loh. Jadi nggak setiap hari seluruh anak itu mengirimkan videonya gitu untuk kegiatan 5 hari gitu, Mbak. Jadi apakah bisa bergantian untuk kita kirimkan videonya gitu loh, untuk kegiatan membacanya ini, mendongeng ini. Itu aja Mbak. Jadi saya mau tahu durasinya berapa gitu. Jadi bisa kita edit berapa kebutuhannya untuk membuat satu video untuk satu anak. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Ibu Halimah. Jadi untuk durasi video dokumentasi kegiatan literasinya itu tidak dibatasi Bu untuk masing-masing anak. Cuma mungkin kami sarankan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Mungkin sekitar 1 menit atau seperti durasi di Reels Instagram gitu ya Bu. Itu sudah cukup untuk sebagai
keterwakilan dokumentasi kegiatan literasi peserta. Kemudian untuk apakah setiap anak setiap hari melakukan aktivitas literasi dan mendokumentasikannya? Iya, Ibu, karena itu menjadi salah satu komponen penilaian utama konsistensi dari peserta untuk melakukan kegiatan atau aktivitas literasi, membaca, bercerita kembali, membuat ringkasan, dan lain sebagainya setiap hari gitu dan didokumentasikan, dikirimkan ke grup WhatsApp seperti itu, Ibu. Jadi selama 7 hari setiap peserta setiap harinya melakukan kegiatan literasi dan mengirimkan dokumentasi kegiatan literasinya seperti itu. Oh ya, dan sebagai tambahan juga, iya Ibu. Ya, maaf Mbak, kalau itu pengirimannya ada batas waktunya nggak Mbak, sampai jam berapa gitu loh. Soalnya kan biasanya kan kegiatan mereka kan ada ibu yang bekerja ya, kadang-kadang nggak sempet gitu loh bacaannya jam berapa mungkin nunggu ibunya bekerja gitu loh, pulang kerja. Jadi apakah bisa mengirimnya itu sampai batas akhir jam berapa gitu loh Mbak, untuk kegiatan hari itu. Oke. Ya, jadi untuk kegiatan di hari itu sebenarnya kita menunggu dokumentasinya untuk dikirimkan secara real time atau pada saat itu juga gitu ya. Tapi jika memang ada keterbatasan, mungkin ada kegiatan lainnya sehingga tidak bisa mengirim secara langsung, kami tunggu sampai dengan jam 6 sore setiap harinya ya, Ibu ya. Seperti itu supaya tidak terlalu malam, supaya tidak terlalu lama juga gitu. Soalnya kalau video kan harus diedit dulu sedikit supaya durasinya nggak terlalu panjang gitu loh Mbak. Pasti kan ada waktu untuk Iya, juga. betul. Iya, betul Ibu. Ya, Iya, makasih. mungkin sekitar sore lah ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Halimah. Oh ya, mungkin tambahan juga untuk Bapak Ibu peserta atau pendamping peserta kegiatan IKRA. Jadi misalnya ada satu PAUD atau satu sekolah mau diikut sertakan dalam kegiatan ini, tidak apa-apa, diperbolehkan, sangat amat diperbolehkan. Tapi jangan lupa untuk didaftarkan ya Bapak Ibu, kakaknya jangan lupa difoto dan diserahkan untuk kami input ke dalam tabulasi data. Maaf Mbak, jadi panjang nih nanyanya. Jadi misalkan bukunya itu dia bawa pulang ya, terus kakaknya ikut membaca, terus kita dokumentasikan itu boleh dikirim. Kan biasanya ada satu rumah tuh ada kakaknya gitu loh yang tiba-tiba kakaknya mau ikut membaca gitu loh. Apakah itu juga bisa diikut sertakan gitu sebagai untuk kegiatan IKRA ini? Ya Ibu, tidak masalah karena kan yang didaftarkan itu kan kakak ya, kakak. Jadi Iya. dan seperti yang tadi disebutkan bahwa kita ingin melihat interaksi dan kedekatan emosional antar anggota keluarga dalam membentuk dan meningkatkan literasi anak seperti itu. Jadi nggak apa-apa, justru malah bagus apabila dalam satu keluarga semua ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini gitu. Misalnya adik membaca bersama kakaknya, kemudian besok mungkin membaca bersama orang tuanya atau dengan kakek neneknya dan sebagainya seperti itu. Ya, soalnya ada satu keluarga yang memang itu kadang-kadang kalau adiknya baca, kakaknya ngikut gitu loh Mbak. Itu kadang-kadang suka divideokan bersama gitu. Karena ibunya udah sama kakak aja bacanya gitu, sama mama gitu. Jadi ya pasti paling nggak kan kakaknya ikut, jadi ikut interaktif juga di situ gitu loh Mbak ya. Iya, tidak apa-apa Ibu, justru malah bagus. Semakin banyak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, makasih Mbak. Oke. Terima Makasih kasih Mbak Ibu Rahmi. Halimah. Terima kasih Ibu. Siap Ibu. Ah ya, izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, jika ada yang ingin mengirimkan video atau foto ke dalam grup
masing-masing dari kelurahan dimohon untuk tidak pakai timestamp ya Bapak Ibu, karena nanti akan mempermudah untuk tim media sosial kami untuk menguploadnya ke Instagram dan Facebook. Tuh. Dan jangan lupa diberi nama PAUD-nya, nama sekolahnya, dan nama kelurahannya. Mungkin nanti untuk teknis dokumentasi, penulisan nama dan sebagainya bisa diingatkan lagi di masing-masing oleh korlapnya ya, Mbak Rifa. Kita tolong untuk korlapnya mengingatkan kembali di grup masing-masing. Oke, ya Ibu. Untuk nama juga untuk nama yang mengikuti saat dikirimkan melalui grup harus nama jelas, nama panjang karena nanti akan dibutuhkan untuk e-sertifikat ya Bapak Ibu. Dan jika sudah mengirimkan foto dan videonya dikirim ke grup, bisa juga di-tag di akun media sosial kami di Perpus JKT_Pusat untuk media bahan promosi untuk kegiatan kami, Bapak. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali atau yang ingin didiskusikan kembali, boleh raise hand atau langsung open mic, Bapak Ibu. Izin mengingatkan, jika yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Belum follow akun. Yang belum, Bapak Ibu yang belum mengikuti atau memfollow akun media sosial kami, boleh untuk memfollow akun media sosial kami, Instagram di perpusjkt_pusat, karena informasi-informasi kegiatan kami akan kami share melalui media sosial kami. Jadi yang belum follow, silahkan di-follow ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya, Bu Rahmi. Sepertinya sudah pada paham semuanya, karena ini kegiatan berulang, jadi kita hanya mengingatkan. Ya, mudah-mudahan ya Mbak Rifa, mudah-mudahan semua pertanyaannya sudah terjawab dan mudah-mudahan semua informasi yang dibutuhkan sudah tersampaikan dengan jelas. Mungkin nanti jika masih ada informasi yang terlewat atau ada hal-hal yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa dapat menghubungi koordinator lapangannya atau panitia kami di masing-masing kelurahan yang sebelumnya juga sudah disampaikan, atau bisa juga dikonfirmasikan melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Seperti itu. Ya udah, habis ini aku akan bawa semua kaos-kaos. Oke, baik Ibu. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Rahmi yang sudah memaparkan teknis kegiatan IKRA. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang telah bersemangat mengikuti Zoom sosialisasi kegiatan IKRA tahap 2 tahun 2025 ini. Semoga sosialisasi IKRA hari ini menambah kecintaan membaca dan bisa kita wujudkan bersama di lingkungan keluarga masing-masing. Demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan khilaf yang terjadi selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan dan partisipasinya, atas perhatiannya. Izin